semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kenapa bisa bahasa Indonesia banyak digunakan oleh generasi muda Malaysia? Apa faktornya itu? Jadi kita tengok dulu pembahasannya, apa faktor-faktornya nih, kenapa bahasa Indonesia banyak digunakan oleh generasi muda di Malaysia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo sahabat citizen. Faktor-faktornya gitu ya. Negeri jiran, Malaysia, kini panik lantaran generasi mudanya mulai meninggalkan bahasa Melayu dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin lebih ke ini kali tagar ya, Malaysia menggema di media sosial. Ternyata tagar ini berisi Malaysia yang panik karena anak mudanya yang banyak fasih bahasa Indonesia. Baru-baru ini Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu. Tapi faktanya warga negara Malaysia kini malah banyak berbahasa Indonesia. Seperti salah satu tweet Hanif Ahmad Fauzi yang mengunggah beberapa caption netizen Malaysia. Mereka khawatir 10 tahun lagi Malaysia berbahasa Indonesia. Fakta menariknya adalah kini lebih banyak anak muda di Malaysia menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu versi Malaysia. Dari berbagai komentar tersebut, terungkap fenomena penyebab generasi muda Malaysia kini menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut tak lain adalah karena dampak YouTube yang menjadi tontonan anak-anak hingga remaja. Mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia, kemudian menggunakannya. Selain itu, pengaruh sinetron dan film anak bangsa Indonesia yang menjadi kontributor dalam pemakaian bahasa Indonesia. Tak selesai sampai di situ, faktanya penggunaan media sosial TikTok juga menjadi pendorong bahasa Indonesia digunakan generasi muda Malaysia. Alhasil, kekhawatiran tersebut juga meluas ke jejaring sosial Facebook. Lebih mencengangkan bahwa ternyata tak hanya soal bahasa, warga Malaysia juga panik jika generasi mereka hanya mengenal Presiden Jokowi. Guru Besar Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Profesor Dr. Haji Mbio Saleh MA, mengungkapkan bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang berkembang. Inilah yang membuat para penutur bahasa Melayu di luar Indonesia, sebut saja Malaysia dan Singapura, ada juga Brunei Darussalam yang mengaguminya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu tetapi sudah berkembang, sementara bahasa Melayu tidak berkembang. Faktor lainnya yang membuat bahasa Indonesia banyak dikagumi ada beberapa hal. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi urutan ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan. Maka tidak heran orang-orang di belahan dunia mulai mempelajari bahasa Indonesia. Sampai ada beberapa universitas di dunia yang membuka jurusan sastra Indonesia. Contohnya Universitas Napoli di Italia. Terdapat 56 negara di seluruh dunia yang telah mempelajari bahasa Indonesia, baik itu secara formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa multiserapan. Bahasa Indonesia walaupun berinduk pada bahasa Melayu, namun banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya adalah bahasa Arab, Sanskerta, Portugis, India, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dengan kata lain,
Bahasa Indonesia adalah melting point berbagai kosakata bahasa dunia. Ini adalah modal yang sangat besar untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Kemudian yang ketiga, salah satu bahasa negara yang paling berkembang pesat di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebaran telah mencapai 47 negara di seluruh dunia. Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember tahun 2021, penutur bahasa Indonesia ada 199 juta, sementara itu penutur bahasa Melayu ada 19 juta. Nah, kemudian yang keempat, bahasa Indonesia mudah dipelajari. Bahasa Indonesia mudah dipelajari, akan tetapi sangat sulit untuk dikuasai. Sangat mudah mempelajari dasarnya karena Anda dapat berkomunikasi dengan menggunakan aturan yang sangat sederhana. Tidak ada penggunaan bentuk kata kerja. Tidak ada perbedaan kata ganti orang menurut jenis kelamin. Dan pengucapannya memiliki hubungan satu sama lain sesuai dengan ejaannya. Untuk komunikasi yang sederhana, orang dapat mengerti Anda, bahkan jika apa yang Anda ucapkan hanya merangkai kata-kata bersamaan. Strukturnya benar-benar berbeda dibandingkan bahasa-bahasa Eropa. Padanan kata pada perubahan kata kerja diperoleh melalui afiks atau imbuhan dan sufiks atau akhiran yang kompleks. Nah, sekitar tahun 1970, sejumlah ahli bahasa Indonesia pernah diundang untuk memberikan kuliah soal bahasa Indonesia di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Saat itu mereka bergabung dalam program yang dijalankan salah satu universitas swasta di Jakarta. Sekalipun para penutur bahasa Melayu di sana sempat menganggap bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu, namun tak mengurangi ketertarikan mereka untuk mempelajarinya. Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi memang ada pengaruh daripada media sosial juga gitu ya. Tengok-tengok sinetron, tengok film ya, dengar-dengar lagu juga, itu juga itu menjadi faktor juga lah ya. Kita tahu memang fenomena lagu-lagu daripada Indonesia memang cukup kuat ya masuk ke Malaysia gitu. Jadi mungkin sebab itu adalah gitu faktornya sedikit gitu ya dari sana, dari media sosial juga gitu kan. Sekarang kan kalau YouTube itu semua lapisan umur juga pun menonton YouTube juga gitu. Jadi itu mungkin ada faktornya juga dari sana. Generasi-generasi muda di Malaysia ya menggunakan sedikit-sedikit lah mungkin ya macam bahasa-bahasa gaul gitu ya, bahasa gaul Indonesia gitu kan. Tapi ya sebenarnya tidak salah juga lah gitu ya belajar bahasa gitu kan. Yang paling penting ya kita tidak melupakan bahasa sendiri lah gitu. Belajar bahasa lain juga bagus gitu ya, ada kelebihannya juga ya, bukan bahasa Indonesia saja. Macam kita belajar bahasa Korea juga ataupun bahasa Thailand kah gitu, best juga nih kita belajar bahasa-bahasa lain gitu. Yang penting kita tidak melupakan bahasa sendiri gitu. Oke? So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.